Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak Ibu sekalian. Kita jumpa lagi dalam Persekutuan Lansia GKI Kelapa Cengkir. Bagaimana kabar Opa, Oma, Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh syukur ya, Oma, Opa. Opa, Oma kangen nggak sama teman-teman? Kangen nggak dengan persekutuan yang kita bisa tatap muka, ya, persekutuan onsite? Kemungkinan kita semua merindukan ya persekutuan yang benar-benar kita bisa bertemu secara fisik, bisa bertatap muka. Ya, tapi kita nggak usah kecewa, kita tetap mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk bersekutu walaupun hanya secara online. Oma, Opa, mari kita siapkan Alkitab kita, buku nyanyian kita, dan kita akan segera memulai persekutuan pada pagi hari ini. Kita akan membuka buku nyanyian kita, buku PPUL, dari nomor 57 ayat 1 dan 2. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kita akan nyanyikan bersama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam persekutuan ini. Oma, Opa, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan setiap hari. Penyertaan-Mu hari lepas hari sungguh nyata. Engkau tidak pernah membiarkan kami kesepian. Damai sejahtera-Mu ada di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon Engkau hadir dalam persekutuan lansia saat ini. Engkau hadir di hati kami masing-masing. Pimpinlah persekutuan ini dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema persekutuan pada hari ini adalah Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oma, Opa, yang 2 minggu yang lalu ikut dalam persekutuan lansia, kemungkinan masih ingat apa yang disampaikan oleh Pendeta Winner. Pendeta Winner mengatakan, meskipun relasi kita dengan Tuhan selalu naik turun, tetapi Tuhan tetap setia. Cintanya Tuhan kepada kita tidak berubah. Tuhan tetap memelihara kita. Nah, karena itu sudah sepatutnya lah kalau kita selalu mengucapkan terima kasih Tuhan. Thank you Lord.
Ya, di dalam kehidupan kita setiap hari, biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya kepada kita yang tidak pernah berhenti. Nah, Opa Oma, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Titik Setiawati. Untuk menyambut kesaksian Ibu Titik, mari kita mengangkat sebuah pujian dari buku Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu lansia, beserta Bapak Pendeta, serta para pengurus yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam kangen dari saya. Saya di sini akan membagikan kesaksian mengenai penyertaan kasih Tuhan kepada saya. Begini ceritanya. Satu malam saya mempunyai satu masalah yang belum terselesaikan, yang belum ada jalan keluarnya. Kemudian saya memutuskan untuk membiarkan hingga esok hari, mungkin besok ketemu jalan keluarnya. Lalu saya mengambil HP saya dan naik ke tempat tidur dengan maksud untuk membuka WA mengenai syafaat malam ataupun renungan-renungan yang belum saya baca hari itu. Kemudian saya buka HP saya dan mengklik WA yang saya maksud. Tetapi yang muncul di layar HP saya dengan tiba-tiba adalah seorang perempuan yang sedang membawakan khotbah dengan berapi-api dengan suara yang keras. Dan waktu itu yang keluar dari mulutnya adalah, siapa yang memerlukan Tuhan? Siapa yang perlu Tuhan sekarang? Otomatis saya mendengar itu, saya mengangkat tangan saya dan saya berkata, saya. Karena waktu itu saya memang memerlukan Tuhan untuk memberi jalan keluar pada masalah saya. Perempuan itu berlalu begitu saja, saya tidak terlalu ingat mukanya juga seperti apa, bajunya apa juga saya. Semuanya berjalan dengan cepat dan sudah saya matiin WA itu, saya klik yang saya mau dan saya mendengarkan syafaat malam. Dan saya melupakan itu. Tapi secara ajaib, heran dan luar biasa, belum sampai 15 menit Tuhan memberi jalan keluar untuk masalah saya itu. Saya waktu itu betul bingung, terheran-heran, kaget begitu ya. Kok bisa tahu ketemu jalan keluarnya ini.
Saya waktu itu hanya berkata sekali, terima kasih Tuhan, itu hanya sekali. Sesudah itu yang berulang-ulang keluar dari mulut saya adalah Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Itu terus yang saya ulang-ulang karena saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dan malam itu saya bisa tidur dengan tenang karena masalah saya sudah selesai. Waktu itu pengalaman itu tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Kata-kata dari wanita itu yang dengan suara nyaring berteriak, siapa yang membutuhkan Tuhan? Siapa yang perlu Tuhan sekarang? Sekarang, dia bilang begitu. Jadi saya langsung, saya. Dan begitulah Tuhan mendengar doa, mendengar teriakan saya. Dari semua ini saya mengambil hikmatnya. Satu, mujizat itu masih ada. Dan selalu akan ada dan terus akan ada. Yang kedua, Tuhan dapat memakai siapa saja saat akan memberi pertolongan kepada kita. Dan ketiga, jangan segan-segan berseru kepada Tuhan dalam segala permasalahan, dalam kesesakan kita. Tuhan pasti mendengarnya. Sekian, terima kasih, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Titi yang sudah menyampaikan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Kini tibalah waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian dari buku PPUL nomor 156, Jiwaku Terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan semua perkara, ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami sapa dengan sebutan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Bersama-sama kami memohon, berfirmanlah kepada kami. Tolonglah kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain.
Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada bayi yang merupakan bagian dalam keluarga kita menangis, oe, 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 apa yang kita lakukan terhadap bayi tersebut? Hei, diam, jangan menangis, kami sedang sibuk tahu. Tentu tidak demikian perlakuan kita terhadap bayi yang menangis. Kita berupaya untuk mengerti mengapa ia menangis. Apakah karena celananya basah? Apakah karena ia lapar? Atau sebab yang lain? Lalu kita berupaya semaksimal mungkin membuat si bayi nyaman sehingga ia tidak menangis lagi. Seorang bayi tumbuh berkembang dengan baik jika ia diperhatikan, dipedulikan, dipelihara, dan dikasihi oleh keluarganya. Seorang bayi tidak dinasihati, diceramai, dan diajari untuk mengasihi lebih dulu. Tetapi seorang bayi butuh lebih dulu dikasihi dan disayangi. Demikian pula yang terjadi dalam relasi kita dengan Allah. Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu berinisiatif untuk menyelamatkan dan memelihara kita. Iman kita kepada Allah berangkat dari dikasihi. Kita beriman dan mengasihi Allah atas dasar karena kita lebih dulu dikasihi oleh Allah. Saudara-saudara, pada saat itu Yesus sedang berada di provinsi Galilea. Ia berjalan berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang diberitakan oleh Tuhan Yesus adalah kabar sukacita karena Allah mengasihi manusia. Kabar sukacita bahwa Allah menyelamatkan manusia. Allah menerima setiap manusia, siapapun dia, termasuk yang berdosa, yang miskin, dan yang dikucilkan atau disingkirkan oleh masyarakat. Setiap orang dikasihi oleh Allah. Itulah berita Injil Kerajaan Allah. Ketika Yesus berkeliling untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ke-12 orang murid itu lebih dulu mengalami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun mereka mempunyai kelemahan dan keterbatasan, tetapi Tuhan Yesus berkenan untuk berinisiatif memanggil mereka menjadi murid-muridnya. Ke-12 orang tersebut memberi tanggapan
atas kasih Yesus dengan memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Mereka menjadi murid-murid Yesus. Perjalanan dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, membutuhkan biaya, membutuhkan dukungan logistik. Lalu, siapa yang berperan untuk menyediakan dukungan logistik itu? Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan perempuan-perempuan lain. Mereka yang melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Para perempuan tersebut melayani Yesus dan rombongannya tidak hanya ketika Yesus berada di provinsi Galilea. Mereka terus-menerus melayani Yesus, termasuk mendukung pelayanan Yesus ketika Yesus berada di provinsi Yudea dan masuk ke kota Yerusalem. Bahkan ketika Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, Injil Lukas mencatat demikian. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Para perempuan itu juga melihat kubur Yesus dan bagaimana mayat Yesus dibaringkan di dalam kubur. Para perempuan itu juga menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa para perempuan itu bersedia untuk melayani Yesus dan ke-12 muridnya? Bukan karena pamrih untuk sembuh dari sakit penyakit, bukan karena pamrih agar mereka mendapatkan keuntungan, bukan karena pamrih agar mereka menjadi kaya raya, bukan. Namun karena mereka lebih dulu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus lebih dulu memperhatikan mereka. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi mereka. Tuhan Yesus lebih dulu menolong para perempuan itu. Beberapa orang perempuan itu telah disembuhkan oleh Yesus dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit. Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan beberapa perempuan melayani Yesus sebagai ungkapan terima kasih mereka kepada Tuhan Yesus, karena mereka lebih dulu dikasihi, disembuhkan, dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sudahkah kita mengisi kehidupan kita ini dengan berterima kasih kepada Tuhan? Marilah kita perhatikan lagu berikut ini. Looks upon me as I struggle alone.
They say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita semua juga dikasihi oleh Tuhan setiap hari. Sehingga setiap hari semestinya kita menyatakan syukur, menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Berkat-berkat Tuhan diberikan kepada kita setiap hari. Oleh karena itu, marilah kita berterima kasih kepada Tuhan setiap hari. Ada banyak hal yang bisa membuat kita berterima kasih kepada Tuhan. Baik itu berupa tempat tinggal, berupa ranjang untuk tidur, berupa ketersediaan makanan dan minuman, pakaian, sepatu, keluarga. Kita juga berterima kasih atas udara yang gratis. Kita berterima kasih atas anggota-anggota tubuh yang masih berfungsi. Ada banyak hal berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, terutama keselamatan yang diberikan secara gratis sebagai dasar kita untuk menyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Saudara-saudara, marilah kita mengisi dan menggunakan kehidupan ini bukan dengan bersungut-sungut, tetapi dengan berterima kasih kepada Tuhan, karena kita senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang setia hadir di dalam hidup kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sehat maupun yang sakit, termasuk yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mampukanlah kami untuk tetap mengarahkan hati kami kepadamu, karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi persoalan hidup, baik itu persoalan yang ringan maupun yang berat. Mampukanlah kami mengarahkan hati kepada Engkau, Sang Sumber Hikmat, sehingga
Apapun persoalan hidup ini, kami menghadapinya bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kaum usia lanjut. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa berterima kasih dan bersyukur, karena Tuhan lebih dulu dan senantiasa memberkati kami, menolong kami, dan mengasihi kami. Kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Pak Gatot yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kini tibalah waktunya bagi kita untuk mempersembahkan sebagian berkat dari Tuhan yang sudah kita terima. Nah, seperti biasa, kita akan mengumpulkan persembahan kita masukkan ke dalam amplop. Nah, nanti pada saat kita sudah bertemu kembali dalam persekutuan di gedung gereja, kita akan bawa amplop itu untuk kita kumpulkan bersama. Untuk mengiringi persembahan kita akan menyanyikan sebuah lagu dari buku PPUL nomor 286 ayat bait 1 dan 2, Selalu Bersyukur. Ketika ku telah tua, aku bertanya dalam hati, masihkah hidupku bermakna kala senja selalu bersyukur dan berterima kasih, nikmati hari hidup bersama Tuhan. Aku kan bersuka cita, tetap berjalan bersama Dia. Berbagai kasih serta cinta kepada sesama, selalu bersyukur dan berterima kasih, nikmati hari hidup bersama Tuhan. Mari Oma Opa dengan bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa sumber kehidupan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja-Mu GKI Kelapa Cengkir. Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini, kiranya kasih setia-Mu terus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, walaupun sebentar lagi kita akan berpisah, tapi kita tidak perlu bersedih hati, karena 2 minggu lagi kita akan berjumpa di dalam
persekutuan lansia seperti ini. 2 minggu lagi itu tanggal 6 Oktober, Selasa tanggal 6 Oktober, kita akan berjumpa lagi. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan sebuah lagu dari buku PPUL nomor 128, bait pertama dan kedua. Hidup kita yang benar. Setelah itu, Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat Tuhan dan akan ditutup dengan menyanyi bersama Bapa terima kasih. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara-saudara, pergilah untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang senantiasa bersyukur, senantiasa berterima kasih kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai, melindungi, memberkati, dan mengasihi saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa